Saya sudah siap. Ya. Oke. Ya. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hari ini kita bertemu kembali pada pelajaran PPKN, ya. Untuk materinya masih sama, melanjutkan pertemuan yang ke-1 minggu lalu. Materi kita yaitu tentang masih membahas dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, Bu Guru tanya, kira-kira kalian senang pembelajaran di rumah ataukah datang ke sekolah? Ke sekolah, Bu. Alasannya kenapa kok senang datang ke Dapat sekolah? uang Kalau ke saku. sekolah dapat uang jajan. Dapat jajan. Oh, ya. Apalagi Insan itu ya yang katanya di sekolah sudah punya pacar ya. Iya, Bu. Oh iya. Sebelum dimulai pembelajarannya, tolong salah satu pimpin berdoa terlebih dahulu, guys. Silahkan siapa yang mau menjadi sukarela. Jangan Insan lagi loh, harus yang lainnya berani maju biar ada rasa percaya diri, maju di depan. Ayo siapa? Siapa yang mau memimpin doa? Malu, Bu. Saya, Bu, biar jadi Ini saja Mas Budi. Ayo Mas Budi, maju pimpin doa, jangan malu-malu, ayo. Ayo Mas Budi. Ya Bu, marilah teman-teman kita awali pelajaran pada siang ini dengan berdoa, dengan baca basmalah bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, berikan salam pada Ibu Guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nggih Mas Budi sudah berani tampil maju di depan. Besok yang lainnya juga gantian nggih, jangan hanya Mas Insan, jangan hanya Mas Budi, yang lainnya. Mbak-mbaknya juga harus berani maju di depan. Sebelum dimulai pembelajarannya, Bu Guru akan absen terlebih dahulu. Mas Budi tadi sudah memimpin doa untuk Mbak Eva. Ya, Bu. Hadir ya. Mbak Efrida. Hadir, Bu. Ya, Mas Irwan. Ada Mas Irwan. Aduh, Mas Irwan ini sudah mulai tidur. Tidak sarapan ya dari rumah? Dikasih uang jajan. Tidak sarapan. Aduh, besok kalau mau Tidak dikasih sekolah, uang jajan, Bu, jadi lemes. Jangan ya, kalau jajan di pinggir jalan itu nggak sehat, banyak kena debu. Diusahakan besok kalau berangkat itu harus sudah sarapan, soalnya kalau tidak sarapan itu bahaya, nanti asam lambung naik ke atas, terus jadinya mual-mual dalam menerima pembelajaran, juga ngantuk lah, mules lah, perutnya perih lah, dan sebagainya. Oke, nanti sampai Ya, di Mas Bu. Irwan. Untuk Mbak Sandra hadir? Hadir, Bu. Oh ya, Mbak Yatmi. Iya, Bu. Nah, Mas Hadi. Hadir Bu Guru. Ya, Mbak Dede. Hadir, Bu. Mbak Elis. Hadir, Bu. Ya, sudah semua nggih? Ada yang belum dipanggil? Belum, Bu, saya. Siapa? Oh, Mas Insan kan sudah tadi. Belum dipanggil, Mau berapa kali Bu. dipanggil? Satu Saya kali kan belum, cukup toh? Ya. Bu. Nggih. Sudah nggih? Nah, kalau begitu Bu Guru mau menyampaikan tentang tujuan dan manfaat dari pembelajaran tentang materi dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, nggih. Manfaat pembelajaran tentang topik ini yang pertama yaitu membuat pandangan hidup kita lebih menuju ke negara yang lebih maju. Kemudian manfaat yang berikutnya yaitu menambah pengetahuan kita terhadap dinamika Pancasila sebagai dasar negara. Sebelumnya, Bu Guru akan menyampaikan garis besar cakupan materi dan langkah pembelajaran. Ini Bu Guru mau coba share screen ya, mudah-mudahan bisa. Bentar.
Bentar ya. Kok tidak mau berputar ini sebentar ya. Oke, ini agak error, bentar, sabar ya anak-anak ya. Ini karena kita pembelajaran daring, jadi apa-apa itu tergantung sinyal, tergantung internet. Bagaimana tadi penayangannya? Suka tidak? Menarik nggak yang dengan Bu Guru tayangkan? Suka Bu, menarik. Bu, menarik. Suka dengan musiknya? Suka nggak? Suka, Bu. Musiknya suka. Guru suka musik ya. Lagu Ari Lasso. Iya, kalian ini kan maksudnya anak-anak remaja ya, suka yang lagu-lagu seperti itu. Kalau campur sari, keroncong nggak suka ya pasti ya. Ya, apalagi sekarang yang baru ngetren itu ya lagu-lagu apa itu ya yang baru-baru viral di kemarin pas upacara itu lagu apa itu? Oh, yang itu ojo dibanding-bandingnya itu ya, itu yang baru viral itu ya. Ini kenapa pada senyum-senyum semua? Ada yang lucu ya? Ya, biar Lagunya semangat tadi nih. lah, Ya, Bu. biar lagu semangat. Sekarang tanggal berapa sekarang? 19. Oh iya 19. 1 tambah 9 berapa? Berapa, Bu? 1 tambah 9 berapa kan tadi bilang? 10. 10. 19. Baik, berarti biar kalian bisa lebih berkonsentrasi. Sekarang tanggal 19. 1 ditambah 9, 10. Nah, absen 10. Oh iya, absen 10 Mbak Dedeh ya. Mbak Dedeh ini dapat hadiah dari Bu Guru. Tolong Mbak Dedeh ini ya membacakan teks Pancasila. Ayo silahkan Mbak Dedeh. Hadiahnya apa ya, Bu? Pancasila, sila pertama sampai sila kelima itu masa lupa Mbak Dedeh? Hadiahnya apa dulu, Bu? Ya. Hadiahnya apa? Ada deh nanti ya, kita ketemu di parkiran aja ya Mbak Dedeh ya. Ayo Mbak Dedeh. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, terima kasih aplaus untuk Mbak Dedeh semuanya. Ya. Yang lainnya nanti juga tetap konsentrasi, siap-siap nanti mungkin di sela-sela Bu Guru juga akan bermain-main seperti ini biar kalian juga lebih konsentrasi.
Sekarang kita masuk di pembelajarannya, nggih. Bu Guru akan menayangkan video kembali. Tolong nanti diamati, nggih. Dari penayangan video itu nanti Bu Guru akan bertanya, nggih. Jadi sekarang Bu Guru share screen lagi, nggih. Pakai musik ya, Bu. Oh iya, coba nggih. Musiknya jangan dibanding-bandingke ya, Bu. Oh iya. Mbak Elis mau goyang ya? Musiknya koplo, Bu. Musik koplo. Bentar ya. Ini baru dicarikan. Pakai musik koplo, ya? Bu, musiknya. Oh, ini ya. Sebentar. Sabar ya anak-anak ya. Ini kenapa ini? Soalnya laptopnya Bu Guru ini dipakai untuk kerja terus. Jadi seperti ini. Sabar. Beli Bisa dibuka dua, enggak Bu ini Guru. ya? Bentar nggih, sabar. Orang sabar disayang Tuhan. Beli yang baru, Bu Guru, laptopnya, Bu Lanjutan dari Guru. penerapan Pancasila dan Oh iya Kita akan ini. membahas ancaman terhadap Ya. Pancasila sebagai dasar negara. Apa saja sih ancaman terhadap Pancasila sebagai dasar negara? Lalu bagaimana cara kita mengatasinya? Mari kita simak video ini sampai selesai ya. Yang pertama, adanya gerakan liberalisme atau kapitalisme. Ideologi liberalisme yang mengutamakan kebebasan individu dalam semua aspek hidup dan kehidupan manusia terus berkembang ke segala penjuru dunia. Kebebasan dalam beragama, ekonomi, politik, dan budaya memungkinkan individu bergerak bebas dan kadang-kadang mengabaikan kepentingan sosial. Negara hanya sebatas mengaturnya. Hal ini tentu menjadi ancaman bagi nilai-nilai Pancasila karena Pancasila mengutamakan keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial, serta pada hal-hal tertentu lebih mengutamakan kepentingan umum atau bangsa dan negara. Ancaman yang kedua, adanya gerakan sosialisme atau komunisme. Sosialisme ini sendiri lebih mengutamakan kepentingan umum sehingga kepentingan individu harus dikorbankan. Apalagi ketika sudah sampai pada komunisme, maka setiap individu sudah tidak memiliki kebebasan karena harus mengorbankan kepentingannya demi masyarakat atau negara. Hal ini tentu menjadi ancaman bagi Pancasila karena nilai-nilai Pancasila sangat menghargai harkat, derajat, dan hak asasi manusia. Baik, jadi tadi yang pertama, ancaman yang pertama tadi adalah radikalisme atau bebas, nggih, bebas. Kemudian yang kedua tadi ancaman apa? Komunis ya. Komunis itu berarti apa arti komunis itu? Siapa ada yang tahu apa itu arti komunis? Enten apa mboten? Ada tidak? Ayo siapa? Partai Komunis Indonesia. Iya, ya kalau komunis itu kalau di negara Indonesia ditandai dengan munculnya gerakan PKI nggih, yang dipimpin oleh Musso, DNID juga. Sebenarnya paham komunis itu dari Uni Soviet sana nggih, paham bebas. Jadi istilahnya tidak mengenal agama seperti itu nggih. Lanjut videonya Bu Guru lanjutkan nggih. Jadi yang tadi yang pertama adalah paham radikal, kemudian yang kedua komunis. Sekarang kita lihat ancaman yang ketiga itu seperti apa? Adanya gerakan fundamentalisme agama. Fundamentalisme agama ini merupakan ideologi yang berdasarkan nilai-nilai agama tertentu. Fundamentalisme agama yang berkembang ini menjadikan sikap fanatik sempit dan eksklusif karena menganggap agama lain itu salah. Nilai-nilai toleransi menjadi tidak ada sehingga cenderung mengarah pada tindak kekerasan untuk mewujudkan ideologi agamanya. Apabila hal ini terus berkembang, maka akan menjadi ancaman bagi Pancasila karena nilai-nilai Pancasila mengakui berbagai agama dan toleransi sesuai agama dan keyakinan setiap individu.
Masalah agama adalah keyakinan individu yang tidak dapat dipaksakan. Yang keempat, adanya gerakan anarkisme. Anarkisme adalah paham yang memperbolehkan tindakan keras dan merusak untuk mencapai tujuan. Tindakan main hakim sendiri, merusak fasilitas umum, merugikan hak orang lain menjadi boleh asal mencapai tujuan. Hal ini tentu menjadi ancaman bagi Pancasila. Oleh karena itu, berbagai bentuk unjuk rasa atau kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum harus tetap didasari nilai-nilai Pancasila. Yang kelima, gerakan sekulerisme. Gerakan ini merupakan paham yang memisahkan kehidupan agama dengan kehidupan negara. Masalah agama adalah urusan individu, sedangkan masalah negara urusan bersama, maka harus dipisahkan. Hal itu tentu bertentangan dengan Pancasila karena sila ketuhanan yang Maha Esa menjadi dasar penyelenggaraan negara Indonesia. Selain itu, bangsa Indonesia juga yakin bahwa kehidupan bangsa dan negara Indonesia adalah bagian dari kekuasaan Allah. Oleh karena itu, masalah agama dan negara jelas tidak dapat dipisahkan. Baik. Yang keenam, Untuk ancaman yang berikutnya yaitu ada sekularilisme, sekularilisme dan anarkisme. Nah, anarkisme tadi adalah gerakan yang apa istilahnya anarkis di luar batas. Jadi membenarkan setiap apa ya gerak atau langkahnya itu dibenarkan, misalnya seperti vandalisme atau coret-coret di tembok yang sebenarnya itu tembok fasilitas umum, misalnya seperti halte bus, kemudian apa itu apa istilahnya kamar mandi atau WC umum yang ada di pasar atau ada di pinggir jalan atau di pokoknya segala fasilitas umum itu dicoret-coret, istilahnya mengekspresikan tapi tidak pada tempatnya itu. Kemudian sekularisme ini jelas sangat bertentangan dengan paham ideologi bangsa kita, yaitu paham Pancasila, karena sekularisme itu kan istilahnya membuat suku-suku, jadi menganggap agamanya paling baik, sukunya paling baik. Padahal di dalam Pancasila, di sila pertama itu kan apa? Ada yang hafal tadi dengan sila pertama tadi yang sudah dibacakan oleh Mbak Dedeh tadi. Ada siapa yang hafal sila pertama? Siapa? Silakan angkat tangannya. Siapa? Saya, Bu. Ya, Bu. Oh iya, siapa ini mau Mas Insan atau Mbak Sutri, silahkan. Mas Insan aja, Bu. Oh iya, Mas Insan, ayo sila pertama apa, Mas? Ketuhanan yang Maha Esa, Bu. Oh iya, pinter sekali, hebat kamu. Tadi di rumah kamu sarapan pakai apa? Kok cerdas sekali ini anakku ini. Pakai telur ceplok, Bu. Aduh, telur ceplok. Iya, sama. Guru juga pakai telur tua ceplok. Iya, di sawah. hebat. Pokoknya hebat untuk Mas Insan. Ya, jadi didasarkan pada sila pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Di Indonesia ini terdiri dari berbagai macam agama, ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, itu semuanya baik. Muaranya muaranya juga pengen ke surga, ada yang mau ke neraka, enggak kan? Nah, semuanya pengen ke surga. Semua ajaran agama itu mengajarkan kebaikan. Lanjut ya, videonya guru lanjutkan. Silahkan diamati. Gerakan separatisme atau sukuisme. Gerakan separatisme merupakan paham yang mengedepankan daerah atau suku bangsa tertentu dengan tujuan akhir memisahkan diri dari NKRI. Hal itu tentu bertentangan dengan sila persatuan Indonesia sehingga harus diatasi. Seiring dengan era globalisasi yang telah merambah semua aspek Macet. RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Demikian tadi pemaparan tentang ancaman terhadap Pancasila.
Itunya di mute, Bu. Ibu suaranya Suaranya nggak mute, Bu. kedengeran. Tidak terdengar, Bu. Mikrofonnya Bu, di mute Bu. Ibu masih di mute. Bu masih di mute, Bu. Nggak kedengeran. Bu video Bu. Nah, Ya. Sudah nggih? ada. Ya. Dari tayangan video tadi sudah jelas nggih, ancaman-ancamannya itu seperti apa nggih. Tadi ada sekularilisme, anarkisme, radikalisme, komunisme. Nah, itu nggih. Dari berbagai ancaman itu Bu Guru mau tanya terlebih dahulu. Mengapa hal-hal yang ada di dalam artikel dan video yang sudah Bu Guru tayangkan tadi dapat menjadi ancaman bagi Pancasila sebagai dasar negara. Tadi pas penayangan video Bu Guru sudah menjadi ada sedikit Bu Guru stop jelaskan. Nah, mungkin ada yang bisa menjelaskan mengapa beberapa hal dari video itu bisa menjadi ancaman bagi Pancasila sebagai dasar negara. Silahkan, ayo siapa? Mas Hadi? Bisa Mas Hadi? Ayo Mas Hadi. Baik Bu, saya takut salah ini ya, tapi persepsi saya ini. Iya. Yang pertama yang lagi hotnya dari mulai sekarang itu radikalisme Bu, ya. Okay. Terorisme, kalau kemarin itu terorisme, sekarang radikalisme. Itu nantinya bisa menghancurkan perpecahan antara sekelompok manusia yang ada di muka, bukan di Indonesia saja Bu, di muka bumi ini akan hancur, akan rusak, akan terpecah dengan adanya paham radikalisme ini yang dibawa dari negara-negara, contohnya dari Afghanistan dan yang lainnya. Nah, dari Ibu tadi menjelaskan di dalam gambar tersebut, yang saya takutkan itu adalah paham radikalismenya Bu. Di sini takut kena terhadap saudara kita, teman kita, ataupun orang-orang dekat kita. Salah satunya karena tidak mempunyai ekonomi yang layak, tidak mempunyai ekonomi yang besar, maka ada orang-orang yang akan mengikut terhadap paham tersebut. Itu Bu salah satunya. Jadi yang ditakutkan itu adalah paham radikalisme. Terima kasih Bu. Hebat kamu Mas Hadi, luar biasa. Semangat 45 Mas, semangat. Untuk yang lainnya, monggo. Mungkin ada siapa lagi yang bisa menjelaskan mengapa dari tayangan video itu bisa menjadi ancaman merubah Pancasila sebagai dasar negara. Tadi sudah dijelaskan sama Mas Hadi yang radikalisme. Mungkin ada yang mau menambahkan, menjelaskan kenapa toh kok komunis itu juga bisa menjadi ancaman, sekularisme juga bisa, anarkisme juga bisa. Ayo, siapa yang bisa memberikan penjelasan lagi mengapa? Ayo monggo, Mbak Efrida. Ayo Mbak Efrida. Ya Bu, Ya. ini tentang ancaman ya Bu, ancaman terhadap Pancasila itu tapi kalau salah nanti Ibu dibetulkan ya. Iya, kita sama-sama nggih, Ya. nggih. Untuk ancaman terhadap Pancasila itu ada ancaman fisik dan ancaman non fisik. Yang itu bukan Bu. Ancaman Iya, itu fisiknya juga bisa, berupa nggih, bisa. Ayo, tindakan silakan. ya, ancaman fisiknya berupa tindakan-tindakan serta pemberontakan bersenjata yang berusaha mengganti ideologi Pancasila. Ancaman non-fisiknya pengaruh dari paham atau ideologi komunisme dan kapitalisme. Seperti itu bukan Bu Guru? Iya, aduh alhamdulillah ini anak-anak kelas 9A ini hebat, luar biasa. Bu Guru bangga dengan kalian semua. Jadi tadi Mbak Efrida menyebutkan ancaman itu bisa fisik dan non fisik. Untuk yang non fisik itu tadi paham-paham itu tadi yang ada lewat tayang video. Kemudian kalau yang fisik itu
seperti apa kira-kira? Coba Mbak Yatni, yang fisik seperti apa Mbak Yatni? Ayo, ngantuk ya. Ayo. Masih di unmute itu. Oh ya, fisik. Kalau fisik mungkin perang bisa nggak ya, Bu? Iya, iya bisa. Kan namanya fisik itu kan gontok-gontokan. Istilahnya apa ya? Kontak fisik, berarti kan perang gitu. Contohnya seperti apa tadi di tayangan di video depan tadi, apa yang terjadi kontak fisik tadi, misalnya apa Mbak Yatni? Apa tadi ya, Bu? Aduh, ini kok gimana, kamu kok sudah mulai sudah pengen mulai jajan istirahat ya, nggak konsen? Iya, Bu. Atau jangan sampai kamu itu pacarnya Mas Insan ya? Bukan, Bu. Ya, baik. Jadi untuk ancaman yang fisik itu tadi kan ada tayangannya, ada gerakan GITII, kemudian G30 SPKI. Nah itu termasuk ancaman fisik, ya. Jadi kan mereka pakai perang ya, pakai gontok-gontokan ya, seperti itu, ya. Jadi kalian sudah pintar ya, bisa menganalisis. Jadi dari tayangan video tadi yang paham-paham radikal, komunis, anarkisme itu bisa menjadi ancaman karena alasannya seperti itu tadi, ya sudah kalian uraikan dah. Setelah ini kalian sudah bisa mengevaluasi, Bu Guru memberikan tugas untuk kalian mendiskusikan ataupun mengumpulkan informasi, kemudian mempresentasikan ulang dan saling bertukar informasi, ya, saling bertukar informasi. Ini apa? Bu Guru membuat kelompok diskusi, ya. Kelompok diskusi ini sudah Bu Guru bagi. Ini Bu Guru yang membagi, soalnya kalau tidak dibagi sama Bu Guru nanti kalian nilai-nilai. Padahal semuanya kita 9A ini semuanya teman, ya. Baik mau kaya, mau miskin, pintar, bodoh, hitam, putih, semuanya kita ini berteman, tidak boleh membeda-bedakan. Untuk kelompok satu itu nanti Bu Guru beri nama bintang, ya. Diingat-ingat, kelompok satu itu bintang. Kemudian kelompok 2 banteng, kelompok 3 pohon beringin. Untuk kelompok 1 itu anggotanya ada Mas Hadi, Mbak Dede, Mbak Elis, dan Mas Budi. Kemudian untuk yang kelompok 2 ada Mbak Frida, Mas Insan, Mbak Sandra, dan Mbak Sutri. Kemudian untuk yang kelompok ketiga ini, maaf ya, karena kita ini ganjil, ya, jadi tidak kelompoknya tidak genap. Untuk yang kelompok 3 ini ada Mas Irwan, Mbak Ika, dan Mbak Eva. Nah, tugasnya ini sama, ya, sama, menyebutkan ancaman-ancaman yang bisa merubah Pancasila sebagai dasar negara. Ini diskusinya Bu Guru sudah membuatkan kelompoknya. Bu Guru beri waktu 5 menit, silahkan. Kan ini semua kalian sudah tahu nomor handphonenya masing-masing, ya. Nah, sudah, kalian tinggal membuat grup. Jadi nanti yang grup pertama itu ada Hadi, Dedeh, Elis, Budi. Silahkan membuat grup. Tadi nama grupnya diberi kelompok 1, namanya grup bintang, seperti itu, ya. Kemudian yang grup kedua ini grup banteng, yang anggotanya ada Efrida, Insan, Sandra, Suti, dan Brik, dan seterusnya seperti itu. Silahkan kalian membuat grup 5 menit, nanti setelah itu langsung dipresentasikan. 5 menit dari sekarang, silahkan. Sudah, Bu Guru. Oke, sudah, terima kasih. Ini kelompok mana dulu yang mau mengumpulkan informasi untuk mendiskusikan? Siapa tadi? Kelompoknya siapa?
Kelompok 1, 2, 3, mana dulu yang mau? Banteng, Bu Guru. Oh Banteng. iya, silahkan, monggo. Ayo apa? Ancaman yang berikutnya apa? Halo Banteng, mana suaranya? Halo, halo. Ayo Banteng. Banteng tadi ada Efrida, Insan, Sandra, dan Sutri, nggih. Apa tadi? Ya Bu, silakan. Mau Bintang sama dulu ya. Ya, Bu. Oh iya. Ya. Oh ya, Bu Sandra aja ya. Ya, Bu Sandra. Mau sama Saudari Insan sama Saudari Efrida? Silakan. Sama saya saja? Ya, sama saya. Ya. Ya. Ini ada ancaman yang sekarang ini ingin mengganti ideologi Pancasila, Bu Guru, gitu. Tapi nggak tahu betul atau bagaimana ini, Bu Guru ya. Oh Nah, iya. nah ini banyak sekali orang-orang yang dengan segala cara itu mengusahakan ya memasukkan paham, ingin menggantikan paham Pancasila ini dengan paham yang dia bawa begitu. Gitu. Jadi itu banyak sekali yang terjadi di masyarakat gitu. Dan ancamannya itu nyata sekali gitu dan telah terjadi ya di lingkungan-lingkungan sekitar kita itu Bu Guru, yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin memecah belah kita dan mengganti ideologi kita. Seperti itu Bu Guru. Silakan yang lainnya dilengkapi kelompok saya. Atau ini ya Bu Guru, adanya aksi menyerukan penggunaan paham ideologi lain. Iya, Seperti itu Bu Guru. Ya, nggih. Untuk kelompok 2 sudah. Untuk kelompok 1 dan 3? Iya, 1 Bu, Bintang nih, kelompok Bintang. Ya, apa Mas Hadi? Saya mewakili dari Dede, Bu Eli sama Pak Budi. Kaitan dengan ancaman sebagai Pancasila ataupun dasar Pancasila ini, yang pertama yang takut terhadap negara kita adalah arus globalisasi. Yang ditakutkan itu arus globalisasi. Makanya yang tersebut kaitan dengan namanya arus globalisasi ini terbawa dengan gaya-gaya kebarat-baratan, takutnya seperti itu. Makanya nanti dibawa ke negara kita. Ya Bu, takut yang pertama LGBT. Iya. Yang lain-lainnya banyaklah contoh-contohnya. Itu. Jadi tidak ada di situ kaitan dengan hukum perumusan dasar Pancasila-nya, takut diganti, ada beberapa yang menentang ataupun yang masuk terhadap Pancasila tersebut. Salah satunya di era globalisasi itu, arus globalisasi itu adalah yang masuk dari luar negeri, salah satunya dari barat. Itu. Mungkin yang lain kelompok 1, Bu Dede, Pak Budi sama Bu Elis bisa menambahkan. Iya, saya mau menambahkan dari kelompok 1, Bu. Ya, mengenai arus globalisasi, pengaruhnya itu jelas ini terjadi pada budaya lokal, Bu. Jadi sekarang itu anak-anak muda lebih senang, lebih suka menerapkan budaya-budaya asing dibandingkan dengan budaya-budaya khas Indonesia. Itu mungkin pengaruh arus globalisasi yang bisa mengancam Pancasila sebagai dasar negara yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Mungkin itu Ibu tambahannya. Terima kasih. Untuk kelompok 1 sudah atau ada mau ditambahkan lagi? Sudah? Sampun hasil diskusinya itu nggih. Nah, sekarang yang kelompok 3 untuk Mas Irwan, Mbak Eva dan Mbak Ika. Ayo. Tunjukkan semangatmu, biar bertiga juga pasti bisa. Baik, terima kasih Ibu telah memberikan kesempatan ya. Arus globalisasi yang saat ini memang dirasa sudah memudar.
apalagi pada generasi muda ya Ibu ya. Karena secara umum mereka merasa bahwa aturan dan lain sebagainya itu menganggap membatasi pergerakan mereka gitu, merasa dibatasi dengan adanya aturan. Keinginan yang bebas dan arus globalisasi dari luar itu tanpa disaring terlebih dahulu gitu oleh mereka. Jadi apakah di kita itu dijalankan di daerah atau di negara kita itu baik atau tidak? Jadi mencontoh pada dunia luar. Seperti itu Bu, kalau saat ini yang terjadi pada generasi muda di kita. Mungkin seperti itu Ibu. Mungkin yang lain ada yang mau menambahkan dari rekan-rekan kelompok 3 atau kelompok lainnya. Terima kasih. Oke, sama-sama Mas Irwan. Ayo Mbak Ika sama Mbak Eva mau menambahkan? Atau sudah cukup? Sudah cukup nih. Oh, Bu Eva sudah ngantuk, Bu Eva sudah ngantuk kayaknya. Oh, sudah mau pengen pulang ya? Sudah Iya. mau pengen pulang. Ya, Dapat jajan, sebentar ya. dapat Ya, guru. sebentar. Ya. Jadi ini ya, hasil diskusi kalian sudah cukup bagus, luar biasa. Jadi berbagai ancaman untuk merubah Pancasila sebagai dasar negara itu banyak sekali. Tidak hanya lewat video yang Bu Guru tayangkan tadi, nggih. Contohnya kalian sudah bisa memberikan contoh tidak sama dengan yang Bu Guru tayangkan di video. Ada yang lainnya kalian bisa menyampaikan. Mungkin ada sesuatu hal yang belum dipahami tentang materi ini? Ada yang belum dipahami atau sudah pas paham? Sampun nggih, kalau sudah kan? Sudah paham semua ya? Ya. Nanti untuk sudah apa belum? Ini jangan sampai Bu Guru bilang sudah. Kalian sebenarnya belum paham hanya karena takut dengan Bu Guru. Sudah Ibu. Jelas paham? Paham. Alhamdulillah. Ya. Berarti nanti di WA grup Bu Guru akan memberikan tugas LKPD, tugas individu, tapi nanti di WA grup, di WA grup dikerjakan individu, baik. Sebelum Bu Guru akhiri pembelajaran pada siang hari ini, Bu Guru mau tanya, kira-kira belajarnya hari ini senang apa enggak? Senang. Alhamdulillah, iya. Senang. Terus bahagia? Bahagia Bu Guru. Happy ya? Happy. Ya, Bu Guru. karena ini hari Jumat, berarti Sabtu Minggu kan kita libur ya sekolah. Jadi apa itu kita liburnya long weekend Sabtu Minggu. Jadi selamat berlibur, selamat untuk bersenang-senang, tapi tetap jaga kondisi kesehatan kalian dan tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa memakai masker, cuci tangan, dan hindari kontak fisik. Kalau kontak batin boleh, kalau kontak fisik nggak boleh ya. Guru besok libur ya. Ya, kontak batin boleh. Kita batin. Ini kayak Mas Insan. Aduh, Mbak Sutri kan sebelum Bu Guru akhiri, minggu depan kita membahas tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila di berbagai bidang kehidupan. Itu materi kita minggu depan. Sebelum Bu Guru akhiri, tolong salah satu pimpin berdoa terlebih dahulu. Silahkan. Siapa ayo? Ini mesti ditunjuk lagi. Ya udah Mbak Elis, ayo pimpin doa Mbak Elis. Sudah siap, teman-teman? Sudah. Kita mengakhiri pelajaran ini. Marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mudah-mudahan apa-apa yang Bu Guru sampaikan pada hari ini bermanfaat dan bernilai ibadah untuk kita semua. Ingat ya, jadi amalan-amalan itu nanti yaitu
ilmu yang bermanfaat, doa anak soleh, kemudian apalagi yang satu itu nanti yang menghantarkan kita ke surga apa? Ada 3 apa? Amal jariah. Iya, pinter sekali kamu Mbak Sandra. Alhamdulillah. Di sini anaknya Bu Guru soleh, solehah semua. Nggih. Amin. Amin. Terima kasih. Sudah Bu Siva.